Terima kasih yang mulia. Bu Reri Marliah ya. Tidak PLT direktur lagi? Tidak. Sekarang apa Bu? Wadir. Direkturnya sudah ada yang? Sudah ada. BAP saksi yang nomor 8 dan 10 ya. Sejak Februari 2020 kita sudah mulai mengalami pandemi COVID ya saat itu Bu ya. Bagaimana kesiapan RSUD Cibabat saat itu? Saat itu kita sudah membentuk tim COVID dan kendalanya hanya untuk pemenuhan ruang isolasi COVID. Bisa dibuka kurang jelas? Pada saat itu kita sudah membentuk tim COVID rumah sakit dan kendalanya pada saat itu kita belum mempunyai ruang isolasi COVID, kemudian alat-alat kesehatan di ruang isolasi dan APD. Artinya memang saat itu bagaimana tingkat kebutuhan APD rumah sakit sangat tinggi ya. Spontan saksi ketersediaan APD itu sendiri di pasaran saat itu seperti apa? Itu sangat sulit didapat dan harganya juga tinggi. Harganya mahal ya. Kemudian terkait dengan ketersediaan anggaran sendiri di RSUD Cibabat saat itu? Kalau dari BLUD tidak memungkinkan. Jadi dari mana? BTT tadi ya? Tadi ya, Dari APBD itu ya. Kemudian sekitar Maret 2020 saksi bertemu terdakwa di kediamannya tadi ya. Ada Pak Ito. Nah Pak Ito ini tadi dikenalkan terdakwa sebagai apa? sebagai Teman ya, bukan suruhan tadi ya. Bukan. Orang kepercayaan juga bukan. Teman saja begitu. Nah, siapa saja Bu yang hadir? Hanya bertiga, tidak ada yang lain. Bu Ars tidak ada. Kemudian setelah itu pada saat bertiga itu Bu ya, apakah ada disebut Pak Ito nanti PT-nya Mitra Natara Harja seperti itu? Tidak ada ya, tidak ada yang detail situ. Hanya sebatas teman aja. Kemudian apakah Ibu menyampaikan kepada Pak Wali soal kebutuhan APD apa saja yang dibutuhkan dari RSUD saat itu? Rencana kebutuhannya ya. Apakah Pak Wali saat itu ada menentukan Pak Ito ini harus mengerjakan paket ini, paket dan jumlahnya berapa paket seperti itu? Enggak, Pak Wali ada nggak menentukan harus paket ini, jumlah paket-paket untuk Pak Ito harus sekian? Tidak ada ya. Kemudian, nah setelah tadi PT Mitra Natara Harja mengerjakan 5 paket, Ibu tahu 5 paket ya? Di tahap 2 dan tahap 3, ya 2 dan 3 ya, 5 paket ya. Ya. Setelah diselesai pekerjaan itu, apakah Ibu melaporkan kepada Pak Wali? Udah selesai begitu saja. Kemudian setelah pertemuan tadi ya, Pak Ito datang ke RSUD Cibabat, ketemu Dr. Ars. Sebelum Pak Ito bertemu dengan Dr. Ars, apakah Ibu ada ngomong dulu dengan Dr. Ars? Oh begitu. Tapi Pak Ito sudah Ibu sampaikan ketemunya nanti Dr. Ars seperti itu. Tidak ketemu Ibu lagi. Apa yang dilaporkan Dr. Ars kepada Ibu? Itu. Dr. Ars menyebut perusahaan yang dibawa Pak Ito? Tidak. Oke. Kemudian saksi mengetahui dari Dr. Ars bahwa perusahaan yang dibawa Pak Ito PT Mitra Natara Harja. Itu kapan? Setelah PPK mengajukan untuk pembayaran. Sudah jalan, bukan sebelum. Oke. Nah kemudian Ibu tahu tentang Arlojil Putra Astalasana tadi? Pemiliknya atau apanya? Tidak tahu juga.
Atau waktu itu Bu Ars juga ada menyampaikan hanya PT Mitra Nataraja atau juga PT Arlojil? Kata Bu Ars ke saksi saat itu ya. Nah kemudian ya terkait 5 paket di tahap 2 ini Bu dan tahap 3 ya, yang hanya PT Mitra Nataraja ya. Sepengetahuan Ibu, apakah pekerjaan PT Mitra Nataraja ini tadi memenuhi syarat? Misalnya e-katalog, izin edar dan sebagainya? Itu teknis PPK. BPK yang tahu. Bu Ars tidak melaporkan? Atau ada tidak saat itu Ibu mendengar atau mendapat laporan ada permasalahan terhadap proses PT Mitra Nataraja yang tadi? Tidak ada laporan. Tidak ada ya. Sehingga perlu Ibu bantu atau Ibu atensi seperti itu? Tidak ada. Kemudian atau ada nggak Bu saat proses-proses itu keistimewaan khusus yang Ibu berikan untuk PT Mitra Nataraja dibanding perusahaan-perusahaan lain? Tidak ada ya. Jadi mekanismenya semuanya mengajukan penawaran dulu. Ya, penawaran. Oke. Kemudian nanti negosiasi dengan PPK. Apa saja yang dibutuhkan, harganya, kemudian jumlahnya, Oke. dan waktu pengiriman. Termasuk spek dan sebagainya itu ya, spesifikasi barang ya. Nah, itu soal paket tadi Bu ya, paket 2 dan tahap 2 dan tahap 3 ya. PT Mitra Nataraja 5 paket. Ya. Kemudian di BAP Ibu nomor 9 ini terkait dengan lelang pengadaan APD bantuan provinsi. Bu ya. Sepengetahuan Ibu PT Mitra Nataraja ikut lelang tidak? Oh, tidak tahu ya. Dari BAP saksi ini ada 4 perusahaan itu tidak ada PT Mitra Nataraja ya. Pemenangnya, pemenang lelang. Yang lelang. Ya, nanti di PPK-nya dibuat Bu Yuni. Oke. Saat itu tidak ada atensi supaya PT Mitra Nataraja yang memenangkan lelang? Tidak ada ya. Kita prosesnya langsung di ULP. Oh, itu di ULP yang memproses ya. Baik. Kemudian Bu Yuni ya, Kabak Administrasi Umum RSUD Cibabat ya. Nah tadi sudah Ibu terangkan tadi ya, itu sudah Pak Ito adalah suruhan Pak terdakwa. Oke, suruhan atau teman tadi Ibu Reni bilang teman. Mungkin kalau suruhan pasal juga sih ya. Jadi teman beliau yang diberitakan Untuk ketemu. Oke. Ya. Kemudian saksi menjadi PPK untuk tahap 4. Nah, berapa sih totalnya Bu tahap 4 ini? Berapa banyak? Bukan, total seluruh paket di tahap 4. paket paginya 1.814.000. 1 miliar 814.000. ya. Berapa paket totalnya Bu? 4. Hanya 4. Oh, hanya 4 paket. Oke. Nah, kemudian tadi ada PT Sadia, PT Sasmita gitu ya. Nah, bagaimana saksi mengetahui kalau kedua perusahaan ini itu dibawa oleh Pak Ito? Karena yang memutuskan satu orang saja. Siapa? Haji tadi. Pak Haji. Iya. Baik, kami tanya ke Pak Ito. Apakah Pak Ito tahu tentang PT Sadia dan PT Sasmita ini? Ya? Hanya Minara? Maksudnya enggak, apakah saksi tahu tentang PT Sadia Karya Aruna dan PT Sasmita Nur Cahya Berlian? Tidak tahu. Nah, kemudian saksi tadi ya sebelum itu saksi mendapat arahan dari Bu Reri tadi ya supaya Pak Ito dipakai karena bagus kerjanya begitu tadi ya. Baik. Kemudian Bu Reri ada sebutkan tidak perusahaannya Pak Ito? Tidak. Kemudian saksi sudah tahu Pak Ito ada mengerjakan paket tahap 2 dan tahap 3 karena sebelahan dengan ruangan Bu Ars. Saksi pernah bertanya dengan Dr. Ars tentang Pak Ito? Tidak pernah. Oke. Tapi tahu. Oke. Sepotong saksi waktu itu perusahaan apa yang digunakan Pak Ito untuk tahap 2 dan tahap 3? Minara, terus
yang saya tahu Minara. Tapi kalau yang dua ini karena saya yang bawa itu Mas Aji, jadi saya tidak tanya itu Pak itu atau bukan. Ya, yang Ibu tahu waktu kan tadi katanya ruang sebelahan dengan Dokter Ars. Tahap 2 dan tahap 3 sudah ada Pak Ito mengerjakannya. Iya. Yang saksi ketahui perusahaan yang dibawa Pak Ito di tahap 2 dan tahap 3 saat itu? Tidak bertanya. Tidak bertanya. Oke. Tapi tahu Pak Ito sudah ikut mengerjakan di tahap 2 dan tahap 3. Oke. Kemudian Pak Ito tadi PT Minara lah ya di tahap 4. Iya. Itu 2 paket ya. PT Minara saja. Iya. Ya. Berapa nilainya itu, Bu? Yang satu nilai kontraknya 223 juta, yang satu lagi 271. Ada terjadi penghematan anggaran di situ? Iya. Ya. Karena apa itu? Karena pada saat pengusulan juga harganya mahal, ketika mau membeli ternyata harganya sudah turun. Oh, itu terjadi perubahan-perubahan begitu, penyesuaian seperti itu, Bu ya? Oke. Iya, ya. Tapi kualitas barangnya tidak masalah ya? Tidak, bagus, tetap sesuai dengan spek ya, walaupun harga tadi turun. Iya. Oke. Nah, tadi saksi bilang kenal dengan Aji. Sebelum dengan Pak Ito, apakah Aji pernah menawar-nawarkan APD ke RSUD Cibapat? Tidak. Tidak pernah. Iya. Oke. Siapa yang mengenalkan Aji ke Ibu? Pak Ito. Dikenalkan sebagai apa? Kalau saya tahu ya karyawannya. Enggak, pekerja. waktu itu apa nih? Ini Aji siapa gitu? Dari PT apa? Tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Iya. Oke. Setelah itu Aji yang jalan, Iya. yang bertemu Ibu. Iya. Pak Ito tidak ikut lagi. Tidak. Oke. Kemudian Aji membawa dokumen Iya. PT Mitra Nataraja, PT Sadia Karya, dan Sasmita Nur Cahya. Iya. Waktu bawa dokumen tuh Aji ngomong apa ke Ibu? Tidak ngomong apa-apa. Eh? Tidak bicara apa-apa. Aja kami kan membawa berkas yang harus saya tanda tangani. Ya, dokumen-dokumen tadi disiapkan kata Ibu kan. Nah, Aji kan datang nih pasti, Iya. ngantar dokumen. Iya. Nah, terus ngomong apa? Tidak, Bu, ini saya bawa ini harus ditanda tangani saja. Tidak Gitu ngomong. saja. Iya. Oke. Nah, ada 3 berarti kan? Mitra Nataraja, ya kan? Iya. Sandia sama Iya, sama Sasmita. Ya. Terus Ibu ada bertanya ke Pak Ito, mau konfirmasi ini benar tidak nih perusahaan yang Pak Ito bawa? Tidak. Tidak. Hanya Aji saja. Iya. Ibu percaya dengan Aji saja begitu. Ya, karena setahu saya karena Pak itu membawa Mas Aji ke saya. Ya, tapi kan tidak ngomong nanti 3 perusahaan. Ada nggak ngomong seperti itu Pak Ito? Tidak ada. Oke. Kemudian tapi sesuai ya, barang dan speknya semuanya 3 perusahaan yang tidak masalah. Oke. Nah, kemudian terkait 2 paket tadi ya di tahap 4 yang dikerjakan PT Mitra Nataraja, ya. Apa ada permasalahan selama prosesnya? Tidak. Tidak ada. Sehingga perlu diatensi sama Bu Reri? Tidak. Tidak ada ya. Gitu. Nah, Pak Ito seperti apa? Aji itu seperti apa sebenarnya, Pak? Aji itu yang saya tahu sebagai marketingnya kepemindahan dari untuk di Bandung. Jadi dia yang tahu tentang proses yang diperintahkan oleh kepemindahan untuk mengerjakan. Dia Sebelumnya apakah Aji ada menyampaikan ke Pak Ito bahwa selain Minara dia punya perusahaan lain, Sadia dan Sasmita tadi? tidak ada Tidak ada. Hanya PT Minara saja. minara Gitu ya. Pak Ito kenal Aji dari mana? dari minara. Dari PT Minara ya. Dan sebelumnya Aji sudah dikenal juga di RSUD. Benar? Ibu kenal sebelumnya? Sudah beberapa kali ngerjain mungkin pakai bendera yang lain. Ibu Reri? Aji tadi kan? Tidak kenal. Oke. Pengakuannya Aji. Pengakuan Aji kepada Pak Ito seperti itu. Oke. Setelah PT Minara tadi, Bu Yuni,
mengerjakan 2 paket, Ibu melapor ke Bu Reri? Iya, karena kan Bu Reri yang menandatangani pembayaran. Oh, untuk pembayaran ya. Oh, dia barang datang baru bayar ya? Iya. Oke, tidak ada DP di situ. Tidak. Oke. Bayar saya. Ya. Nah, terkait dengan dakwaan ini ya, kami mengkonfirmasi dakwaan Bu Reri, Bu Yuni. Tadi berapa total paket 2 paket 3 tadi yang dikerjakan Minara? Sekitar 3M ya. Di paket 2 tadi Bu? Di pak 3 miliar 840. Ya, 3,8 M. Ini tahap 2 dan 3 ya. Di Ibu tadi? Yang di 3 itu hanya 200 juta. Ya. Di Bu Yuni di tahap 4? 1M, 2, Enggak, yang Minara saja Bu. 500, Sekitar 500 ya. kurang lebih. Jadi sekitar 4 miliar ya. Ada 7 paket berarti Bu. 5 paket Iya. tahap 2 dan 3, 2 paket di tahap 4. Hanya PT Minara saja Bu. Iya. Total sekitar 4 miliar. Betul. 3 miliar dan 500 juta tadi. 3,8 sekian dan 500 juta Ibu ya. Sekitar 4 miliar. Ini nilai proyek ya Bu? Oke, nilai kontrak. Bukan keuntungan ya? Nah, pakai pajak nggak kemarin ini Bu, kontrak ini? Bayar PPNBM, PPH? Hah? Tidak, karena kedaruratan Oh. boleh dari aturan pajak, boleh tidak dikenakan pajak. Tidak dikenakan pajak. Oke. Berarti inilah nilai kontraknya ya. Iya. Oke, kurang lebih 4 miliar ya. Nah, dari proyek-proyek tadi Bu ya, kita bacakan dakwaan ini. Ada penerimaan uang sebesar 2 miliar 730 juta sekian yang disimpan dalam rekening Bank BJB itu atas nama Ito Suharto. Beberapa pekerjaan pada RSUD Cibabat tahun 2020 dengan sumber dana BTT dari Pemkot Cimahi tahap 2 dan tahap 3. Itu maksudnya Ibu tadi ya, Bu Reri? Tahap 2 dan tahap 3. Tapi tidak disebut tahap 4 di sini ya. Untuk pengadaan perlengkapan masker N95, hazmat dan APD. Gitu ya, barangnya itu yang dikerjakan oleh Ito Suharto dengan meminjam bendera Mitra Natarharja. Betul ya Pak Ito? Mitra Natarharja dan Arlojil Putra Astalasana. Arlojil tadi? Tidak. Oke. Ya, betul ya, saya mengkonfirmasi itu. Paket 2 dan paket 3 betul ya Bu Reri ya? Tahap 2 dan tahap 3 dengan total nilai proyek tadi kurang lebih 4 miliar. Itu nilai proyek ya. Baik. Itu ya, keuntungan nanti Pak Ito. Oh ya, keuntungannya berapa ini? PT Minara tadi. Hah? Ini nilai proyek 4 miliar. Keuntungan PT Minara berapa menurut yang spontan Pak Ito? Karena ada di barang yang tidak bisa kita nggak kalah tender. Jadi nggak ada keuntungan. Nggak ada keuntungan. Oke. Atau terakhir nih saya tanya, uang yang di rekening Pak Ito ini 2,7 miliar sekian, apakah ini keuntungan dari proyek APD tahap 2 dan tahap 3 di RSUD Cibabat? Bukan ya? Kemudian ya cukup Bu Reri dan Bu Yuni. Kemudian Pak Karman Koar ya. Pak Karman, kami terkejut juga mendengar keterangan saksi ya, yang berbeda semua dari BAP. Semula tidak kenal dengan terdakwa menjadi pernah bertemu 2 kali. Ini seperti apa ini? Tadi pertama kali ditanya JPU kan tidak akan merubah BAP, tidak ada yang dirubah sesuai BAP. Seperti apa nih saksi? Di BAP di KPK saya tidak ingat Pak tersebut. Kejadiannya sudah 3 tahun yang lalu. Nah, setelah periksa itu, lalu saya tinggal di rumah itu Pak.
Ya, saksi diperiksa tanggal 9 Maret 2021, sekitar 2 bulan lalu ya. Terus kok bisa, dan keterangan saksi ini hampir mirip-mirip dengan BAP-nya Marsal. Apakah ada koordinasi sebelumnya? Betul ya? Tadi saya tidak kenal dengan saudara Ajay, tapi setahu sebagai wali kota tiba-tiba ada 2 kali ketemu di Hotel Mansion Pen, dan ini kan jauh sekali nih. Saya tidak ingat, Pak. Sudah lama waktu. Kemudian, baik, kita masuk ke pertanyaannya nih. BAP saksi nomor 10. Ini terkait dengan IMB, perluasan pabrik PT Lewi Jaya Utama Tekstil ya, Lewitek ya. Kita mau tahu ini kapan itu pertama sekali permohonan IMB itu diajukan? 2017. Bulannya? Nanti kami cek ke DTPST Pak. Bulannya bulan Mei, Pak. Mei 2000. Jadi tanggal 7 Mei 2017. Oke ya. Kemudian apakah saat mengurus atau mengajukan proses IMB tadi diperlukan izin prinsip dari wali kota? Oke. Sudah ada ya, tidak perlu izin prinsip. Nah ini Pak Karman mengajukan proses IMB itu ke wali kota atau ke dinas perizinan? DPM PTSP. Siapa saat itu kepala dinas? Di loket ya. Mei 2017. Nah, dalam proses itu kan lama ya, pengajuan itu kan banyak persyaratan-persyaratan. Apakah ada permasalahan saat itu? Tidak ada, Pak. Yang lama saja. Gitu. Tidak ada permasalahan. Nah, kemudian terbit 2019, akhir tahun 2019. akhir tahun Desember 2019. Ini nggak nyambung ini Pak. Berapa biaya resmi yang dikeluarkan saat itu? 350 juta. Ini resmi memang ya? Oke. Dari Mei 2017 sampai dengan Desember 2019, setahun, 2 tahun setengah ini, 2,5 tahun. Nah, saksi menanyakan kepada pihak dinas perizinan apa masalah-masalahnya saat itu? Iya, sedang diproses gitu aja. Sedang diproses. 2017. Nah, kemudian 2018 pembangunan jalan. Iya. Jalan ya. Ya, fisik jalan. Kemudian ada Satpol PP. Iya. 2018. Bulan apa itu? 2018 akhir Desember ya. Karena IMB belum keluar, ada pembangunan, Satpol PP menindak ya, menghentikan pembangunan. Ya, Desember 2018. Kan sudah atensi wali kota tadi Pak, sudah minta bantuan wali kota. Kenapa Satpol PP masih membongkar itu bangunan? Nggak Bapak tanya Satpol PP-nya itu waktu itu? Ya kan kita runut tadi, kita dengar cerita Bapak tadi, ada pertemuan kan di Mansion Pen di rumah makan tadi kan minta bantuan intinya gitu kan. Nah kok Satpol PP masih datang Pak? Iya, maksudnya kan sudah saat itu apa yang dilakukan Satpol PP terhadap bangunan? Segel atau apa? Menghentikan kegiatan. Sudah dihentikan. Oke. Apakah ada bayar denda? Bayar denda juga ya? Berapa bayar denda itu?
30 juta. Oke. Nah, kita runut ini pengajuan IMB Mei 2017, baru selesai Desember 2019, 2,5 tahun. Kemudian tadi di Desember 2018 ada tindakan dari Satpol PP ya, dari Satpol PP. Nah, ini tadi terkait dengan Marshal. Marshal ini kontraktor yang mengerjakan perluasan ini. Nah, perluasan itu bangun apa sih Pak? Pabrik dan gudang. Pabrik dan gudang. Ada beberapa lokasi. Ini revisi IMB atau IMB baru? Luasan, luasan. IMB baru. Luasan. Iya, maksudnya Bahan bangunan. Bapak mengajukan permohonan itu IMB baru atau revisi IMB yang ada? Penambahan bangunan. Penambahan bangunan, berarti IMB. Berapa lantai? 1 lantai. Gudang? Oh, tapi satu hamparan gitu, satu. Oke. Nah, itu berarti dalam sejak kapan tuh Marshal mengerjakan 2017? Maksudnya sih membangun itu sejak 2017. 2017 mulai ya. Berarti dia main kontraktor atau seperti apa ini dia? Main kontraktor ya, Marshal. Kemudian saksi bersama-sama Marshal bertemu dengan terdakwa di Mansion Pen. Ya. Kapan? Pastinya saya sudah ingat Pak, sekitar 2018. Bulannya Pak? Lupa Pak. 2018 ya. Itu Mansion Pen itu hotel, apartemen atau seperti apa? Hotel ya. Oke. Di bagian mana dari Mansion Pen ini Bapak bertemu dengan terdakwa? Restoran ya, saya catat nih. Kami catat ini restoran. Restoran sebelah mana? Dekat kolam renang. Oke. Di restoran dekat kolam renang gitu ya. Baik. Kemudian siapa saja yang ada di situ? Bertiga saja? Oke. Ada Marshal. Ya. Pak Wali sendiri? Tidak ada ajudan, pengawal atau apa? Ini kan Pak Wali Kota waktu itu ya, 2018. Tahu. Iya. Oke. Kemudian pertemuan di Mansion Pen ini, apa yang saksi sampaikan kepada Pak Wali? Saya mau mengurus perluasan IMB. Pertama saya dikenalkan dulu Pak oleh Pak Marcel, wali kota Uniteng. Kemudian saya ungkapkan bahwa saya mengajukan tambahan bangunan, mau dibangun mulai itu aja. Itu aja. Kemudian ada deal fee? Nggak ada. Tawar menawar fee? Tawar menawar jumlah fee? Nggak ada. Tidak ada. Hanya itu. Hanya itu. Berapa lama pertemuan itu? Bentar, makan saya. 5 menit. 5 menit. Oke. Terkait apa tadi yang saksi sampaikan tadi, tanggapan terdakwa apa saat itu? Ya beresin aja, maksudnya lengkapi data-datanya, silahkan beresin udah itu aja. Itu normatif. Tidak ada menghubungi kadis perizinan di situ? Menghubungi Satpol PP supaya jangan diganggu? Nah. Itu yang pertama ya, Mansion Pen 2018. Bulannya tidak ingat ya? Kemudian saksi bersama dengan Marshal, ada juga Joni ya. Kemudian terdakwa datang di rumah Saung Kabayan. Ini tidak ada di BAP tapi saksi menerangkan tadi ya, sepertinya ya. Oke. Kapan ini? Tidak ingat juga persisnya Pak. Tahun? 2018. Bulannya? Tidak ingat Pak. Pagi, siang, malam? Jam makan siang Pak. Hari kerja, hari libur? Kerja. Ya, terdakwa ini nggak kerja? Nggak tahu. Oke, nggak tahu ya. Kemudian siapa saja yang hadir? Yang saya kenal hanya Marcel di sini. Marcel, Iya Mas. Joni,
Joni belakang tahu bahwa itu Joni, tapi di media yang lain dia bersama keluarganya. Joni bersama keluarganya gitu ya. Terus ini makan siang berarti, makan gitu ya? Saya makan. Makan, Marcel makan. Ada Joni Joni di media yang lain sama keluarganya tadi. keluarganya. Pak Wali datang. Ya, Terus ya saya ngeluarin gitu. Selo, bukan bergabung ke meja itu? Dia datang, Hah? saya mau salaman, Hah? salaman, terus cerita-cerita tadi itu. Ya catering. Kalau mengeluarnya, Ya. oh ini istri saya ada catering, saya nggak masuk ke Lewitek. Saya bilang ke bapak, nggak ada pak. Cateringnya udah hanya itu aja. Pak Wali makan saat itu? Enggak, Minum? tidak. Tidak juga. Kalau saya, tapi nggak tahu saya pulang duluan. Pak. Setelah ketemu ya saya pulang. Habis itu ngobrol catering, Ya, Bapak pulang. pulang. Hanya catering aja. Iya hanya itu aja. Catering. Kemudian ya Joni tadi nggak bergabung juga ke meja itu, Joni enggak pak di media yang lain. di meja yang lain. Kalkulator. Ada nggak Pak Wali ambil kalkulator dari pelayan terus tulis angka 1,2? Tahu saya. Sudah tidak ingat itu. Yang saksi lihat Ini pulang dulu kan? Saya tidak melihat. tidak ada. Tidak melihat. Oke, tidak ada ya. Baik. Jadi berapa lama kira-kira nih? Ada sejam? Nah, Berapa menit? sekitar 5 menit itu. 5 menit aja. Saksi jalan langsung. 5 menit. Kemudian dalam pertemuan itu nggak ada ya Pak Wali minta 1,1 atau 1,2 M gitu? Nggak ada permintaan apa-apa. Nah, tapi semula maksud Marshal mengundang saksi ke rumah makan itu apa? Kalau masa, saya kan hanya di telepon, suruh datang gitu aja. Oke, Untuk makan siang gitu aja. baik. Selesai ya 2 pertemuan tadi ya. Nanti kami konfirmasi ke saksi yang lain. Apakah saksi mengetahui kalau Marshal ada mentransfer sejumlah uang kepada Dominikus Joni Hendarto alias Joni? Tidak tahu. Tadi 2018 nih, oke, kita ikutin alurnya. Ada 2 pertemuan. Kemudian Marshal ada melakukan transfer 22 Februari 2018 sebesar 500 juta. Saya nggak tahu pak. Di awal masa saya tidak tahu. Oke, kalau gitu saya tanya, apakah di tanggal itu atau setidaknya sebelumnya 22 Februari 2018 adakah pabrik mengirim uang kepada Marshal? Saya harus cek dulu ya pak. Saya tidak ingat. Mekanismenya seperti apa? Kalau pabrik mengirim uang kepada atau Lewitex mengirim uang ke Marshal? Ada tagihan dari pasar. Tagihan? Terkait dengan proyek pemborongan itu. Oke. Udah itu aja. Terus dibayarkan. Dibayar Berapa lama? tergantung posisi keuangan kami. Oke. Tapi itu ya pasti ada catatan ya di sekitar Februari itu kalau Lewitech ada mengirim ke Marshal pasti ada itu. Iya ada pak. Tapi Iya. saya tidak tahu detailnya ya pak. Karena kan saya tidak sehari-hari ngecek itu. Oke, atau pengetahuan saksi ada tidak? Kan sebagian keuangan ya saksi ya. Ya. Lewitech mengirim uang 500 juta kepada Marshal. Oh, makanya tidak tahu persis ya pak. Ya. Kita bergabung dengan nilai proyek itu saya tidak tahu persis. Saya harus cek lagi ya pak. Di dokumen keuangan saya. Oke. Ini ya. Kemudian transfer 7 Agustus 2018 sebesar 200 juta. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Transfer BCA masih di bulan Agustus 2018 sebesar 400 juta. Saya juga tidak tahu. Dari Marshal ke Joni. Saya tidak tahu. Alurnya itu saya tidak tahu. Oke. Atau begini. Tadi di pertemuan yang rumah makan, ada nggak disepakati? Nanti uangnya transfer ke Joni. Nggak ada pembicaraan itu. Gitu ya. Kalau nilai proyek Marshal sendiri berapa sih sebenarnya? Marcel
tadi apa? Mungkin ada 10 miliar tadi. Total 10 miliar. Ya. Di 2017 berakhir tahun berapa? Selesai. Kami di 2020. Nilai proyeknya 10 M. Oke. Berarti 2018 masih ya berjalan dia ya di situ ya. Ada uang 1,1 miliar ini ditransfernya ke Joni. Kemudian setelah ada transfer tadi dari Marshall ke Joni ya 1,1 miliar. Apakah Marshall ada melaporkan kepada saksi? soal transfer itu saya tidak tahu Pak. Kemudian saya tidak pernah melakukan apa-apa. Tidak pernah? Melaporkan mengenai itu. Masa bukan karyawannya Limitek? Kenapa soal Betul, tapi kan tadi kita ikutin alurnya nih, minta bantuan, Marshall membantu. Berarti dong dia untuk kepentingan Lewitek kan begitu. Membantu IMB katanya kan? Nah, masa yang tahu karena dia ngatur ya Pak, saya tidak tahu. oke, makanya saya tanyakan, apakah transfer ini dari Lewitek ke Marshall? Saya harus cek itu. Harus dicek tadi, oke, ya. Nah setelah tadi Marshall mentransfer ke Joni, Marshall tidak melaporkan ya? Tidak ada. Soal satu Joni saya tidak tahu juga. Tidak tahu soal Marshall ke Joni, oke. Nah, apakah dari sejumlah uang 1,2 miliar yang di transfer pabrik atau Lewitek kepada Marshall, saksi menggunakannya 100 juta untuk kepentingan pribadi? Tidak ada ya? Oke. Nah kalau dalam pembukuan uang keluar 1,2 miliar ini seperti apa yang saksi ketahui? Ya, ada permintaan ada tagihan ya dari Marshall ya. Ya, dia terkait proyek berarti. Proyek, Apakah di situ IMB proyek pekerjaan? Iya, maksudnya ada terus IMB untuk wali kota Cimahi. 100 juta ini fix ya, saksi tidak ada menggunakannya ya. Kemudian apakah uang-uang tersebut, ya kan uang-uang tadi itu ya, ya saksi juga tidak tahu ya apakah itu saksi mengetahui uang itu sampai kepada wali kota? Nggak tahu ya, hanya sebatas itu tadi. Marshall membantu ngurus IMB. Oke. Kemudian atau dari bos ada ngomong apa setelah tadi kan diminta akhirnya setuju, bos ngomong apa dengan bagian keuangan? Keluarkan uang sekian atau bagaimana? Nah tadi katanya bos Luki Tanu ya, bosnya setuju tadi. Ada permintaan dari Marshall, nah, setuju bosnya. itu atas proyek ya Pak, tanda tangan atas gabungan dengan proyek itu dengan proyek itu. Oh tidak Pak, yang kita tanya tadi spesifik ini Pak, fee IMB, fee pengurusan IMB 1,1 miliar. Ada tidak Marshall meminta ke Lewitek? Tidak ada spesifik untuk itu Pak. Tidak ada permintaan uang untuk fee itu tidak ada. Oh, tapi masuk dalam Semua proyek, Hah? semua dalam nilai proyek. Ya. Iya. Nah saat itu berarti tidak sesuai RAB dong? Kan banyak ya Pak proyek itu. Dan pekerjaan kan partai gitu. Iya. Ya, jadi ada selesai penyalaman, ya, jadi kan tidak tahu uang mana yang diberikan kepada beliau gitu, saya tidak tahu. Oh, oke. Tapi Lewitek atau Luki Tanu mengetahui kalau uang itu akan diberikan kepada terdakwa. Saya tidak tahu ya, saya tidak menanyakan itu. Oke, atau saksi mengetahui tidak sebagian dari uang proyek Marshall itu akan diberikan kepada terdakwa? Mungkin, pastinya. Mungkin. Ya makanya gimana detailnya itu seperti apa? Marshall ini kan udah transfer nih Pak. Ini fakta, Marshall transfer ke Joni, kira-kira kan gitu. 1,1 miliar. Jadi saya tidak tahu aliran uang itu
Ya tapi kan uangnya dari Lewitek. Gabung dengan proyek, Pak. Uang ini gede lah Pak, lumayan kan 1,1 miliar ini uang keluar gitu. Nah itu saat itu apa gitu yang disampaikan Marshall kepada Lewitek? Ya, dia lagi proyek. Ya ada tidak ini untuk fee pengurusan IMB untuk terdakwa seperti itu? Dia tidak cerita itu ya Pak. Bagaimana Marshall dengan Pak Aceh sih tidak tahu alurnya. Tidak tahu. Baik. Ya. Jadi, Bapak tanya ke Pak Aceh. Ya, maksudnya kan Bapak yang akuntan ya kan? Apa tadi? Manajer apa tadi Pak? Legal dan keuangan ini. Ya harusnya tahu kan? Kalau uang saya sama kontraktor di luar itu saya tidak tahu. Ya. Setiap proses pengeluaran uang dari Lewitek, apakah memerlukan persetujuan Pak Lukitanu? Ya harus kan dia bos ya, saya kan karyawan. Baik, nanti kita minta Lukitanu dihadirkan. Nah, kemudian sebatas itu ya. Nah, ini soalnya masuk di dalam dakwaan seperti ini, Pak. Penerimaan terkait fee izin IMB, perluasan dan renovasi pembangunan PT Lewijaya Utama Tekstil. Itu betul? Lewitek ya. Lewijaya Utama Tekstil sebesar 1,1 miliar yang diserahkan secara bertahap dan diterima terdakwa melalui Dominikus Joni Hendarto. Bapak tahunya Joni? Ketika itu ya. Joni saja. Oke. Dan Yanti Rahmayanti tahu? Pada tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018. Yang saya uraikan tadi, Pak. 22 Februari 2018, 7 Agustus 2018 dan di bulan Agustus 2018. 1,1 miliar. Itu yang kami tanyakan saksi. Ada tidak PT Lewitek mengeluarkan 1,1 miliar untuk fee pengurusan IMB kepada terdakwa? Kalau itu saya bilang dari tadi bahwa itu adalah setiap pasal menagih uang itu terkait proyek gitu loh Pak. Tidak ada yang khusus. Oh ini uang untuk fee. Tidak ada itu. Jadi Marshall bagaimana saya mengaturnya saya tidak tahu Pak. Ya, nanti kami tanya Marshall aja. Minta Marshall Ya. Bapak tanya Pak saya tidak tahu Pak. Ya, oke. Tapi ada uang keluar tadi ya? Yang terkait proyek. Proyek. Ada invoice lah. Ada invoice ya? Ada pembayaran. Ada. Itu apa ya? Sesuai progres juga tadi ya? Termin-termin sesuai progres itu ya. Oke, Pak Karman, cukup ya. Tadi IMB, sorry Pak, 2,5 tahun Pak. Iya Pak. Desember 2019, penyerahan uang Februari sampai Agustus 2018. Baru setahun 3 bulan kemudian keluar Pak, IMB-nya. Udah bayar. Kan udah bayar fee-nya. Itu nggak tahu fee-nya itu kan yang bayar Marshall bukan saya. Bukan Lewitek maksudnya Pak. Enggak ditagih, di demo enggak wali kota waktu itu, enggak ditagih. Enggak apa? Saya nggak berani Pak. Tuh. Kan 22 Februari sampai Agustus 2018 sudah dikasih nih 1,1 miliar fee. Ya kan? Baru keluar. Ya, kenapa? Ya kenapa baru keluar setahun 3 bulan kemudian Desember 2019 IMB-nya tadi? Nggak tanya ke Marshall waktu itu? Ya Marshall bilang lagi proses gitu aja Pak. Lagi proses. Nggak pernah juga kan udah 2 kali ketemu wali kota, nggak minta ketemu lagi wali kota waktu itu untuk menanyakan langsung. Nggak ada lagi. Desember 2019 ya. 2,5 tahun. Baik, Pak Karman ya, cukup Pak. Kemudian Pak Agus Subasti ya, Pak Agus, Direktur CP Cipta Pratama ya, Pak. Iya Pak. Sejak kapan kenal dengan Pak Ajay? Nama Pak Ajay dari SMP Pak. Teman lama. Oke, SMP ya. Pengetahuan saksi sebelum Pak Ajay menjabat wali kota ini apa latar belakang? Usaha atau apa? Dia pengusaha. Pengusaha. Punya perusahaan.
Di bidang apa itu? Jadi kontraktor. Kontraktor juga ya. Pengadaan apa? Pengadaan Hot mic. Oke. Kemudian saksi menjabat Direktur CV Cipta Pratama. ya. Oke, ada aktanya ya. Aktanya ini dibuat 26 Juli 2016. Betul ya? Diangkat menjadi direktur. Kemudian salah satu tugas dan tanggung jawab saksi untuk menandatangani surat-surat atas nama perseroan. Termasuk itu pekerjaannya ya. Baik. Betul ini ya aktanya ya. Selaku Direktur CP Cipta Pratama tadi ya, saksi pernah bertanda tangan di cek. Ya. Berdasarkan rekening koran yang ada, pernah bertanda tangan di cek tanggal 30 Juni 2020. Ya. Betul ya? Ada cek ini. Ya, cek. Nah, bagaimana itu prosesnya? Untuk Agustus bulan Agustus Pak untuk 1 miliar. Enggak, yang 30 Juni 2020. Tanggal 30 Juni itu Pak itu datang ke kantor. Ya. Terus saya dikenakan Wiyanti sama Pak Ito. Ya. Ini sama Pak Jai. Mau pinjam uang 3 miliar. Besar sekali kata saya. Untuk apa? Pak Ito bilang untuk OJK. Ya. Saya bilang gitu ya, jadi kamu bikin surat perjanjian. Ya, itu sudah tadi. Ya. Maksudnya tadi Pak, ini Bapak mau tanda tangan cek, itu Bu Yanti yang bawa cek. Ya. Ya, Bapak tanda tangan. Saya tanda tangan. Yang ngambil ke bank atau memproses di bank? Wiyanti. Bu Yanti. Itu 3 miliar 30 Juni, betul Pak ya? Betul Pak. Oke. Kemudian 10 Agustus 2020, Bapak ada bertanda tangan cek? Ya Pak. Ada ya, sebesar berapa? 1 miliar. Sama Bu Yanti mengajukan cek, Ya, Wiyanti mengajukan. kemudian Bapak bertanda tangan. Saya tanda tangan. Bu Yanti yang memproses. Ya. Untuk apa tadi? Untuk beli tanah di Dago Pakar. Dari Dago Pakar ya. Tuh. Nah, selain hanya bertanda tangan surat tadi ya, apakah saksi juga terlibat dalam pekerjaan di lapangan? Pekerjaan cipta. Ya. Ya, ada pekerjaan di mana di tahun 2019? Di KBB Sindang Kerta Sindang Kerta Celak. Ya Pak. Di daerah mana itu, Pak? Itu daerah Bandung Barat Pak. Bandung Barat ya. Bandung Barat. Tahun berapa? 2019. Oke, berapa nilai proyeknya? 3 miliar 714 170. Ya, tuh. Sesuai ya. Ada kontrak-kontraknya ini ya dengan Pemkap ya, Pak ya. Dinas PUPR Pemkap Bandung Barat. Betul Pak. Oke. Tidak pernah bekerja ada proyek di Cimahi? Tidak pernah Hanya di luar Cimahi. di luar Cimahi. Oke. Ini apa nih? Bangun jalan atau apa ini, Pak? Ini bangun jalan beton Pak. Jalan beton ya. Sudah selesai ini ya. Sudah selesai. Oke. Nah, kemudian di sini ada pencairan ya, Pak. Pencairan dari proyek. Ya Pak. Ya, berarti ada uang masuk tanggal 10 Februari 2020 Ya Pak. sebesar 3,3 miliar. Ya. Ini pencairan proyek ya. Ya. Pencairan proyek tadi. Ya. Ya. Nah, berarti saat Pak Ito meminjam uang di 30 Juni, kondisi cash flow-nya Cipta Pratama ini bagaimana saat itu? Pada saat itu keuangan kita bagus, masih ada karena ada masukan dari proyek KBB. Masuk dari KBB. Ya. Ya, di bulan ini tadi ya, 10 Februari masuk 3,3 miliar, 30 Juni dipinjam Pak Ito 3 miliar. Gitu ya. Nah, sebelum tadi Pak Ito pinjam, saksi ada membuat surat perjanjian ya. Betul ya? Ini Pak Ito betul ya? Pak Agus dengan Pak Ito ini tanda tangannya benar ya? Oke. Intinya apa ini Pak perjanjian ini?
Ya untuk menolong Pak Ito apa untuk OJK katanya Pak, Fit and Proper Test. Ya. Bulan berapa Pak itu digunakan untuk Fit and Proper Test OJK itu? Bulan Juli. Oke. Juli 2020. Oke. Kemudian buku tabungan dan ATM dipegang Bu Yanti ya. Oke. Benar seperti itu Pak Ito? Jadi bagaimana kalau mau bertransaksi di buku tabungan ini seperti apa? Kalau mau bertransaksi dengan di buku tabungan ini harus tahu Bu Yanti, karena buku dan ATM dipegang Bu Yanti ya. Kemudian setelah tadi 3M masuk ke rekening Pak Ito. Nah ini tadi yang 1M 10 Agustus 2020 ya, seperti ini ya Pak. Ada pengambilan tunai, kemudian RTGS ke rekening BCA PT Bandung Pakar. Saksi tahu ini? Ya. 1 miliar rupiah ke BCA PT Bandung Pakar. Kemudian ada kontrak ini juga, pembelian uang muka, pembelian tanah. Ya. 3 Agustus 2020. Ya, betul ya. Ini tanah Bandung Pakar itu ya, 1 miliar ya. Oke. Kemudian udah semua ya. Cipta ini cuma itu Pak ya. Rekening korannya ini juga hanya transaksinya itu ya. Oke. Kemudian Cipta sudah ini ada mengajukan tagihan kepada Pak Ito atas pinjaman tadi? Itu yang tahu. Belum ada ya. Oke. Pak Agus cukup. Nah Pak Ito, terkait tadi keuntungan-keuntungan yang APD yang paket tahap 2 dan 3 dan tahap 4 dari PT Minara, pernah nggak Pak Ito memberikan sejumlah keuntungan untuk Pak Wali? Tidak. Ya? Tidak. Tidak pernah. Kemudian terkait tadi penggunaan yang 3 miliar tadi, ada saldo ya 2,7 miliar di rekening BJB tadi ya Pak Ito. Berarti berkurang ini dari pinjaman Pak Ito yang 3 miliar tadi. Kemana itu? Dari barang. Maksudnya barang apa ini Pak? Dari barang APD. Oh. Ya. Nah yang 3 miliar ini saksi gunakan untuk apa aja nih Pak Ito? Membeli kebutuhan permintaan Minara terkait masalah PO yang Nggak, yang jelas Pak, jelas. Nggak jelas. Gimana Pak? untuk pembelian APD. Nah, PT Minara ikut nggak lelang yang dibilang Bu Reri tadi? Lelang dari bantuan provinsi tadi. Ikut nggak Minara? Ikut. Ikut? Ya. Kalah? Kalah. Tapi sudah atensi wali kota, kenapa bisa kalah? Nggak ada. Karena nggak pernah minta bantuan. Untuk lelang ini tadi? Oh, ternyata ikut Bu. Minara ikut, tapi kalah. Terus? Itu saja, ikut lelang di RSUD saja. Ya, barangnya ada. Oh, ini makanya ada uang. Oh, ini ada uang keluar, ada masuk lagi itu karena nggak jadi, kalah tadi. Ada uang keluar 2,8 ini. Pada saat itu Mau ikut lelang tadi. ikuti persyaratan dokumennya lah. Oh, Dikembalikan lagi ke rekening. nggak jadi digunakan. Oke. Akhirnya saldo tinggal 2,730 tadi ya. Itu aja. Yang 3M ini tidak ada saksi gunakan untuk tahap 2, tahap 3 dan 4 tadi? Yang Minara tadi tidak ada digunakan untuk itu. Oke.
nanti ya terdakwa mau ini. Ya, siap. Cukup yang mulia.